Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur hari ini kita kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya berikan judul makna di balik kehilangan. Kita buka bersama Alkitab kita Yesaya 24 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi Yesaya 24 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah, tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu, jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan." Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengambil komitmen untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, hamba-hamba Kristus, itu berarti kita meletakkan semua keberadaan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tak terkecuali bagi kita yang sudah berumah tangga, yang sudah berkeluarga, baik istri, suami, anak-anak, serta apa saja yang kita miliki menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan antara kita dan juga Tuhan sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Dalam perikop ini ada sebuah peristiwa, yaitu di mana Tuhan berfirman kepada Yeskiel, di mana Tuhan hendak mengambil istri Yeskiel yang sangat Yeskiel sayangi. Tetapi di situ juga Allah melarang Yeskiel untuk berkabung. Kita bisa melihat di dalam peristiwa ini, dalam perikop ini. Demikianlah saat kematian istrinya, Yeskiel tidak berkabung seperti apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupannya. Hal tentunya yang tidak lazim ini menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah umat Israel. Kemudian Yeskiel sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, Nabi Yeskiel menjelaskan kepada bangsa itu bahwa Tuhan akan menghukum mereka dengan keras karena dosa-dosa yang sudah mereka lakukan yang sangat banyak. Mereka akan mengalami kematian, tetapi mereka tidak akan bisa berkabung seperti apa yang sudah Yeskiel alami, ya. Karena kematian istri Yeskiel ini adalah menjadi lambang kehancuran, kejatuhan Yerusalem umat-umat Tuhan pada saat itu. Umat Tuhan saat itu mengalami semua ini agar mereka semua sadar. Mereka mengingat kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, sehingga mereka mau bertobat kepada Allah, kembali hidup dalam kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa yang terjadi pada Nabi Yeskiel ini dipakai Tuhan sebagai gambaran yang hidup atau lambang bagi bangsa Israel. Ya, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-24. Ya, agar bangsa Israel umat-umat Tuhan pada saat itu mengetahui dan mengakui bahwa akulah Tuhan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mereka tidak boleh mengkhianati Tuhan, mereka tidak boleh hidup di dalam dosa, tapi sebaliknya mereka harus kembali kepada Allah. Oleh sebab itu peristiwa ini dijadikan lambang oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel pada saat itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di balik peristiwa kehilangan yang Nabi Yeskiel alami ini, ada makna yang luar biasa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Apakah makna tersebut? Yang pertama, dari peristiwa kehilangan ini kita belajar bahwa seluruh kehidupan kita harus tunduk pada pimpinan Allah dan juga harus taat kepada perintah-perintahnya. Dalam peristiwa yang harus dihadapi, Yeskiel harus berusaha sekuat tenaga dan melakukan penyangkalan diri yang luar biasa dan tentunya sangat berat, tidak mudah untuk dilakukan. Ia dilarang mengeluarkan ungkapan-ungkapan kesedihan yang lazim, ya, seperti yang orang-orang sedang berduka cita lakukan. Dan dia pun dilarang untuk menangis walaupun ia juga berhak berduka karena kehilangan orang yang dia cintai. Sama seperti orang lain juga. Bahkan ada kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang dilakukan orang-orang yang berduka cita pada saat itu, pada zaman itu, yang tidak boleh dilakukan oleh Yeskiel. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita harus selalu tunduk pada pimpinan Allah dan perintahnya harus kita patuhi. Nabi Yeskiel dilarang oleh Allah untuk berkabung, untuk meratapi kematian istrinya. Walaupun itu sangat berat, tetapi Yeskiel melakukannya.
Meskipun perintah Allah bagi kita itu sangat berat atau mungkin sangat sukar untuk dihadapi, atau kadang-kala kita harus ditempatkan dalam situasi yang sangat sukar sekalipun, kita harus tetap tunduk kepada perintah Allah, kepada kehendak Allah. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, berarti Tuhanlah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Sehingga kemanapun Allah membawa kehidupan kita atau memerintahkan sesuatu bagi kita, kita harus mengikutinya. Dan jika Tuhan yang memimpin kita, Ia juga yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa melewati dan menghadapinya. Tuhan yang pasti akan menolong setiap kehidupan kita. Kemudian makna kedua yang kita bisa dapatkan dari peristiwa yang dialami oleh Yeskil ini, yang kedua adalah pergumulan bisa menjadi hal yang baik bagi kita. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Di sana dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, pergumulan yang Yehezkiel alami, ia harus kehilangan istrinya yang sangat dia cintai dan ia tidak boleh berkabung atau bersedih. Hal baik yang dimaksudkan dari sebuah pergumulan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, entah itu yang dialami oleh Yehezkiel pada saat itu ataupun yang kita alami, adalah kita disadarkan bahwa kita hanyalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan dari kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk yang terbatas, manusia yang terbatas, inilah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang belajar ketetapan-ketetapan Allah. Yaitu kita harus menjadi pribadi yang selalu mencari dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana Yehezkiel menghadapi dan melewati pergumulan yang kita bisa lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun secara manusia pasti berat, sangat sukar, namun ia bisa menerima kepergian istrinya tanpa dia harus bersedih, seperti yang Tuhan perintahkan. Tentunya Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan karena ketaatannya melakukan perintah Tuhan. Nah, pergumulan yang harus kita alami juga menjadi jalan bagi kita untuk bisa merasakan setiap karya-karya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan melalui setiap pergumulan yang mungkin kita hadapi, baik seperti Yehezkiel, dia harus kehilangan orang yang dia kasihi, atau pergumulan-pergumulan yang lainnya. Dari situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, mujizat-mujizat yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Firman Tuhan ini kiranya yang menguatkan kita bahwa di dalam setiap pergumulan kita hadapi, ada hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi pribadi yang benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwa pergumulan apapun yang saat ini kita sedang hadapi, itu bisa menjadi hal yang baik bagi kita. Dan di dalam setiap kehidupan kita, marilah kita menjadi pribadi yang selalu memberi kehidupan kita untuk tunduk dan taat pada pimpinan Allah serta perintahnya. Seperti yang kita sudah belajar dari pribadi Yehezkiel. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya menguatkan kita, mengingatkan kita untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami yakin Tuhan setiap firman-Mu itu menjadi kekuatan, memberkati kehidupan kami. Dan Roh Kudus yang membantu kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Supaya hidup semakin setia kepada
kepada Tuhan, hidup berkenan selalu di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan, yang menjadi doa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.